Kaidah nomor 35, setelah sebelumnya di kaidah nomor ke-34 kita membicarakan tentang alat-alat yang harus dimiliki oleh seorang pembicara di dalam setiap disiplin ilmu, yang apabila tidak memenuhi atau tidak memiliki alat-alat tersebut maka dia itu lebih baik diam saja. Nah, kurang lebihnya di kaidah nomor ke-35 ini musonif memberikan tentang tata cara bagaimana untuk mengukur perkataan seseorang itu dia itu ilmu apa bukan. Jangan-jangan hanya ngaku-ngaku saja. Jadi kurang lebihnya di kaidah ini apabila kita mampu menggunakan kaidah ini dalam banyak persoalan, ya kita di sini bisa membedakan lah mana pembicara yang asli, yang pakarnya, mana pembicara yang palsu di dalam setiap disiplin ilmu. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Yu'tabarul par'u bi aslihi wa qaidatihi fa in wafaqa qubila. Yu'tabaru dianggap al-far'u, ya masalah-masalah kasuistik, masalah-masalah cabang, bi aslihi itu dengan asalnya. Jadi segala macam persoalan yang diomongkan oleh seseorang, yang dibicarakan oleh seseorang, yang diklaim oleh seseorang, nah itu diukur dengan usulnya. Wa qaidati dan kaidahnya. Jadi masalah-masalah furu apapun itu dia itu dianggap diperhitungkan sebagai masalah yang benar apabila sesuai dengan usul dan kaidahnya. Maka di sini wa in wafaqa kubila, apabila cocok, sesuai, masuk, klik, kubila diterima. Jika tidak bagaimana? Nah, di sini musonif mengatakan wa illa, jika tidak rudda ala mudda'ihi, dikembalikan kepada si pengklaimnya, orang yang mengaku-ngakunya. Nah, ini dikembalikan kepada si pengklaimnya in ta'ahala, apabila dia itu memang pakar sebuah pernyataannya, akan tetapi kok nyaris seperti tidak cocok dengan usul yang kita pahami, atau tidak cocok dengan usul-usul mazhab yang sudah mapan. Autu'uwila alai, atau bisa ditakwil, kubila, maka bisa diterima. Maksudnya gini, apabila kita telah mengembalikan puru tersebut kepada si klaimnya, si pengklaimnya, dan si pengklaimnya ini dia ahli, pakar, terus kita berargumentasi dengannya dan argumentasinya dimengerti, ya kita terima. Atau mungkin kita tidak ada kesempatan untuk berbicara atau berdiskusi dengannya, tetapi perkataannya ini bisa ditawil, dan ketika ditawil ternyata tidak bertentangan dengan usul, maka di sini ikmalul kalam aula min ilgha'i, artinya memberlakukan perkataan itu lebih utama ketimbang mengabaikannya. Maka di sini kubila, terima. Au sulima lahu in kamulat martabatuhu ilman wa diyanatan, atau misalnya diterima saja apabila memang kedudukannya dia itu luhur secara keilmuan dan keberagamaannya. Artinya di sini tidak ada yang memungkinkan bagi si mudda'i ini yang martabat ilmu dan dianahnya itu tinggi untuk menyatakan sebuah kebohongan gitu. Nah, kalau misalnya tipikal orangnya seperti itu, ya kita terima saja. Di sini memberikan mafhum apabila dikembalikan kepada si mudda'inya, dan mudda'inya itu dia itu bukan ahli, dia perkataannya tidak bisa ditakwil. Kalau ditakwil pun di sini terkesan dipaksakan, terus martabat ilmunya itu dia rendah, dianahnya juga rendah, maka jelas ini ditolak gitu. Sumahwa ghairu qadihin fil asli li anna fasadal fasid ilaihi yaudu wala yaqdau fi salahi salih syai'an. Pagulatul mutasawwafati ka ahlil ahwa'i minal usuliyyin wa kal maf'uni alaihi minal mutafaqqihin yuraddu qauluhum wa yujtanabu fi'luhum. Kemudian puru-puru yang dia itu tidak cocok dengan usul, dia itu goir kodihin, dia itu tidak mencederai akan asal yang sudah mapan. Jadi intinya konsep-konsep yang asal di dalam mazhab-mazhab, apabila ada puru yang dia itu keliru gara-gara people-nya, nah ini sama sekali tidak merusak akan
konsep tersebut. Kenapa demikian? Ya karena memang hakikatnya meskipun itu diklaim sesuai dengan usul, itu bukan bagian daripada usul fi nafsil amri. Alasannya kenapa? Sebagaimana musannif mengatakan li'anna fasadal fasid ilaihi yaudu, karena keruksakannya orang yang ruksak atau kesalahannya orang yang ruksak itu kembali kepadanya. Jadi bukan kembali kepada usul. Ini contohnya seperti misalnya Islam itu agama yang dia itu sempurna. Ketika ada orang muslim dia melakukan perilaku yang bukan Islam, ya maka kesalahannya dia itu bukan salah Islam tetapi salah dia. Ya artinya kesalahan dia tidak merusak atau tidak mencederai Islam itu sendiri, karena hakikatnya kesalahan orang tadi bukan bagian daripada Islam. Wala yaqdau fi sholahi sholih sayan, dan tidak juga mencacati kebaikan orang yang baik sayan sedikit pun. Ini johir ya jelas. Lalu kemudian musannif mengaplikatifkan kepada contoh misalnya di dalam dunia tasawuf ada orang-orang yang mengklaim baik misalnya sufi dari segi syariatnya, menambahkan ajaran-ajaran yang tidak ada di dalam Islam. Terus di dalam akidahnya ya mungkin menambah-nambah seperti keyakinan wahdatul wujud atau yang lainnya. Nah, apakah klaim-klaim seperti itu merusak hakikat tasawuf? Yaitu tentu saja tidak. Maka di sini musannif mengatakan fagulatul mutasawwifa, maka sufi ekstrim itu ke ahli ahwa seperti ahli hawa nafsu minal usuliyin, dari kalangan para usuli. Usuli di sini maksudnya ahli akidah. Yang dimaksud dengan ahli ahwa di sini mereka adalah setiap golongan yang dia itu keluar daripada akidah yang benar dan sekte-sekte yang sesat lah. Ka ahlil ahwa minal usuliyin. Jadi di sini musannif menyerupakan bahwasanya ekstremisnya sufi itu persis seperti ahli ahwa di kalangan usuliyin. Wakal mat'uni alaihi minal mutafaqqihin, dan persis seperti yang ternodai dari kalangan mutafaqqihin, orang-orang faqih, orang-orang usuli yang ahlul ahwa. Jadi yuradu qaulum, ya ditolak perkataan mereka, tidak diterima, wa yujtanabu fi'luhum, dan dijauhi perbuatan mereka. Maka di sini bagaimana dengan mazhabnya usuli, mazhabnya fikih, mazhabnya tasawuf? Apakah ketika ada orang-orang pelaksana mazhabnya ketika mereka keliru kita tinggalkan mazhabnya? Musannif mengatakan wala yutrakul mazhabul haqqus sabit binisbatihim lahu, maka tidak ditinggalkan mazhab yang benar yang teguh karena penisbatan mereka lahu terhadap mazhab tersebut dan nampaknya mereka di dalam mazhab. Wallahu alam bishawab. Nah, ini jelas ya, kita bisa memakaikan kaidah ini di dalam situasi di mana banyak sekali para pemaku berafiliasi pada mazhab mazhab yang lainnya, tetapi omongannya itu tidak sesuai dengan usul-usul mazhab. Di dalam situasi seperti ini yang kita harus kuasai benar-benar adalah usulnya, sehingga dengan usul ini kita bisa mendeteksi mana yang dia itu masuk ke dalam bagian mazhab dan mana yang bukan. Tapi belajar qadar wallahu alam bishawab.